Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Wa alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara dimanapun Anda berada. Pada kesempatan hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang oleh sebagian orang tidak mendapatkan perhatian secara serius. Ada perbuatan dosa, yang perbuatan dosa itu orang sudah mengetahui yang bila dikerjakan itu punya resiko. Tetapi yang sedang kita ingin bicarakan ini sesuatu yang jarang orang membicarakannya, dan bisa jadi jarang orang mengetahui bahwa sesungguhnya ada perbuatan dosa yang dilakukan. Apa itu yang dimaksud dengan az-zon? Zon itu praduga atau prasangka. Nah, tentu saja prasangka yang berdosa adalah prasangka buruk. Su'uzzon. Ya, prasangka buruk terhadap orang lain, prasangka buruk terhadap satu perbuatan yang tidak bagus, padahal tidak ada bukti, tidak ada fakta yang menyatakan secara langsung yang demikian itu. Kalau kita belajar ilmu fikih, sebenarnya level seseorang mengetahui sesuatu itu yang tertinggi itu 100% disebut dengan yakin. Yang kedua zon. Zon itu praduga kuat. Itu 80 sampai 95 itu disebut dengan zon. Kemudian di bawah itu syak, orang lagu. Dan di bawah ragu itu disebut dengan wahmun, waham. Nah, orang satu sisi tanpa sadar sebenarnya ada perbuatan-perbuatan yang tanpa sadar dia melakukan sebuah dosa. Sebagai contoh begini. Dulu orang biasa memberi buah, memberi makanan, memberi lauk pauk di pasar itu tidak masalah. Tetapi kondisi sekarang ini ada perbuatan-perbuatan yang tidak bagus. Ikan asin itu dikasih pengawet, dikasih formalin, dikasih bahan kimia supaya tidak cepat rusak, supaya tidak cepat busuk dan lain sebagainya. Begitu buah-buahan. Buah-buahan ada yang diberi pewarna, ada yang diberi pengawet. Nah, padahal ini dilakukan oleh sebagian orang. Berpuluh-puluh tahun, para nelayan ketika mereka mendapatkan ikan berlebih, maka diawetkan dengan cara diasinkan. Dan itu menjadi makanan nenek moyang kita. Tetapi keserakahan ingin menguasai lebih banyak. Tidak ingin rugi akibat resiko dagangannya rusak, maka dicampur dengan formalin. Begitu juga pada bagaimana beras dislep dengan pemutih, buah-buahan dengan pewarna, dengan pemanis. Semua adalah bahan-bahan kimia yang punya resiko dan merusak kesehatan, dan tidak mustahil bila akumulasinya terlalu panjang, terlalu jauh menyebabkan orang itu mati dengan perbuatan itu. Rusak. Beresiko tinggi. Nah, orang-orang yang punya atensi, orang-orang yang tahu, kemudian dia menghindar. Tetapi ketika dia menghindar, ada satu perbuatan yang menyebabkan menjadi dosa. Apa sebabnya? Ketika dia lihat ikan asin, maka ada yang ada di otaknya, jangan-jangan diberi formalin. Ketika melihat buah-buahan, jangan-jangan merahnya ini pewarna. Jangan-jangan manisnya ini adalah campuran. Maka pada saat itu dia menjadi curiga kepada orang lain. Zon dan prasangka buruk yang semacam ini terarahkan, terkondisikan oleh situasi, yang situasi itu tidak dia menghindar untuk melakukan yang demikian itu. Ya, para pemirsa dimanapun Anda berada, kalau ini kita tidak bicarakan, bisa jadi saya, para pemirsa yang hadir pun akan jatuh pada perbuatan yang sama. Dan ini di dalam Islam sesuatu yang harus dijauhkan. Tidak boleh terjadi yang demikian ini. Nah, kalau kita sekarang ini pada situasi maraknya tentang corona,
Ketika ada orang batuk maka kita curiga. Ketika ada orang badannya suhunya tinggi maka kita curiga. Padahal yang namanya panas demam itu belum tentu dia ada orang yang terkena. Ya. Belum tentu orang yang batuk itu belum tentu termasuk orang yang ya termasuk dalam suspek dalam pengertian orang yang dicurigai ya terkena flu daripada virus daripada corona ini. Tetapi kecurigaan itu ada. Nah, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa perbuatan yang semacam ini bisa jadi perbuatan yang biasa, tetapi lama-kelamaan dia akan jatuh pada perbuatan yang salah, yang besar. Di dalam salah satu Al-Quran, surah Al-Hujurat dikatakan, Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Hai orang-orang yang beriman, jauhkan oleh kalian banyak ya persangkaan. Karena sesungguhnya inna ba'dadh-dhanni itsmun, sesungguhnya banyak punya prasangka-prasangka itu bisa jadi dia akan jatuh dalam sebuah perbuatan yang dosa. Nah, para pemirsa dimanapun Anda berada, ada orang yang mempersoalkan itu semacam ini. Bagaimana kami tidak punya praduga buruk? Karena ternyata pada kenyataannya, faktanya memang terjadi perbuatan-perbuatan yang dicurigainya. Kalau kita tidak punya kecurigaan yang semacam itu, maka kita bisa jadi akan jatuh pada ya akibat yang dari lantaran kita tidak berhati-hati dan tidak punya praduga yang semacam itu. Nah, saya ingin mengatakan berhati-hati dengan praduga itu tidak sama. Orang yang punya praduga itu dia punya asumsi, sudah punya pendapat tentang barang yang ada dalam penglihatan atau dalam genggamannya. Tetapi orang yang berhati-hati dia belum sampai kepada asumsi dalam sebuah penilaian. Berhati-hati, ikhtiyat di dalam bahasa agama sesuatu yang diminta. Tetapi kita berprasangka terlebih kepada prasangka yang buruk itu sesuatu yang tidak boleh dibenarkan. Lalu bagaimana caranya kita supaya menghindar? Supaya kita tidak terkena pada prasangka-prasangka ini? Maka yang pertama ada satu kisah yang bisa kita jadikan pedoman. Imam Ibnu Katsir ya di dalam tafsirnya menjelaskan ada sebuah dialog yang menarik antara Sufyan bin Husain dengan Iyas bin Muawiyah. Iyas bin Muawiyah adalah seorang tokoh, seorang ulama besar. Ketika itu dia mendapati sahabatnya Sufyan bin Husain ini di hadapan dirinya menceritakan tentang kejelekan seseorang. Apa yang terjadi? Ya, Iyas bin Muawiyah dia diam. Ya, dia terdiam, dilihatinya, dipandanginya, ya sahabatnya yang menceritakan tentang keburukan orang lain itu. Kemudian pertanyaan yang menjadi menarik, pertanyaan Iyas kepada Muawiyah, dia mengatakan gini, wahai Sufyan, apakah kau pernah ikut berperang, ya menjatuhkan Romawi? Dia bilang belum pernah. Apakah kau pernah perang menghadapi Turki sehingga Turki ya jatuh dalam genggaman? Dia mengatakan belum pernah. Lalu Iyas bin Muawiyah mengatakan, kalau orang Romawi, kalau orang Turki yang jelas-jelas dari musuhmu aman dari keburukanmu, bagaimana mungkin orang Muslim yang menjadi saudaramu tetapi dia tidak aman dari penilaian hatimu? Bapak saudara sekalian, para pemirsa, ibu yang kami hormati, dari kajian ini kita dapat cerita bahwa Ibnu Katsir menceritakan, maka Sufyan bin Husain mengatakan sejak saat itu aku tidak pernah lagi menceritakan keburukan orang lain. Nah, ini dialog yang menarik. Orang ini tidak dimarahinya, orang ini tidak dipukul, orang ini tidak dicaci maki.
cuma diajak berdialog otaknya. Kau pernah tidak berperang atas nama agama untuk menjatuhkan, untuk mengalahkan bangsa tertentu? Tidak pernah. Kalau kau tidak pernah menjatuhkan musuhmu, kenapa kau jatuhkan saudaramu? Ternyata dengan dialog yang ringan semacam ini tetapi punya filosofi yang sangat dalam. Subhanallah. Walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Betapa orang ya ketika dia pandai ya memahami sebuah filosofi yang begitu sangat dalam dan orang itu diajak untuk berbicara. Ternyata perkataannya, pembicaraannya itu mampu mengerem dan itu menjadi rem yang pakem dalam sejarah kehidupannya. Sejak saat itu dia tidak pernah lagi menjerehkan, tidak pernah lagi berburuk sangka kepada orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ada satu kisah yang menarik. Ada seorang wanita ya bersama pacarnya, kalau kita anggap sejoli gitu. Sejoli ya di bulan puasa Ramadan dia ternyata tidak berpuasa. Ya, anak muda-mudi ini tidak berpuasa. Kemudian di bulan Ramadan bukan cuma tidak berpuasa, dia makan, dia minum, tetapi anak muda ini bersunda gurau. Ya, sesekali bisa jadi terlihat ada perbuatan-perbuatan nakal yang dilakukan dari remaja ya yang sedang kasmaran yang semacam itu. Bagaimana komentar kita? Apa sikap kita kalau kita lewat dalam satu keadaan, satu daerah, satu taman di mana ada anak muda yang sedang bermesraan, makan minum di siang bolong di bulan Ramadan. Subhanallah, bisa jadi ada orang marah dengan beraninya diparaninya dan dimaki orang itu karena tidak menghormati bulan Ramadan. Atau bisa jadi ada orang yang tidak berani tetapi dari jauh kejauhan disambitnya. Ya, tetapi dia tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Atau bisa jadi orang itu melihatnya dengan muka yang marah tetapi dia tidak bisa melakukan kecuali itu. Dan ada orang yang cuma membenci karena dia tidak bisa melakukan apa-apa dengan apa yang dia lihat. Nah, yang menarik para pemirsa dimanapun Anda berada, ada orang yang berikutnya ini seorang alim lewat di dekat situ bersama murid-muridnya, dan si orang alim ini melihat ada anak muda yang sedang pacaran, yang sedang mesraan, tidak berpuasa di bulan Ramadan, makan minum dan tertawa-tawa. Kemudian orang alim ini mengangkat kedua tangannya, didoakan, Allahumma farrihuma fil jannah kama farrahtal ana fid dunya. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan dua sejoli yang sedang berbahagia itu nanti di dalam sorga, sebagaimana hari ini sedang kau berikan kebahagiaan kepadanya. Apa komentar pemirsa? Bagaimana perasaan bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat ada orang yang dikatakan semacam ini tetapi didoakan supaya masuk surga, supaya berbahagia. Jangankan para pemirsa, bapak ibu sekalian, murid-murid yang ikut bersama kiai ini pun tidak mau mengaminkan. Karena murid-muridnya mengatakan, oh guru, kenapa didoakan orang-orang yang jelas-jelas salah? Di bulan Ramadan tidak berpuasa, makan minum, bercengkerama, bermesraan, tetapi didoakan masuk surga. Subhanallah. Ya, para pemirsa dimanapun Anda berada, ada yang menarik yang mesti kita pahami. Sehingga kita akan benar-benar mengikuti ajaran di dalam Al-Quran. Hindarnya kita jauhkan sejarah prasangka-prasangka itu. Ketika sampai di tempatnya, ya, maka murid-murid ini bertanya kepada syekh, pada guru itu. Ada di antara mereka yang berani mengatakan, syekh, kenapa orang-orang yang jelas secara syar'i melanggar syariat, kenapa didoakan? Bukankah itu harus
ya, nahi munkar. Bukankah itu sesuatu yang harus ya diselesaikan bukan dengan cara yang semacam itu? Bisa jadi mungkin kita memaraninya, kemungkinan kita memberikan pelajaran, kalau perlu menghukumnya. Jawabannya di luar dugaan. Syekh ini mengatakan, yang wajib sholat itu kalian bersama aku. Orang itu nggak wajib sholat karena dia musafir. Ya. Alasannya, kenapa dia didiamkan? Kenapa didoakan? Karena yang wajib puasa itu kita. Dia nggak wajib puasa karena dia musafir. Ada sebuah kemampuan memahami sesuatu yang dilihat itu dengan tidak buruk sangka. Oh, yang tidak berpuasa itu kalau orang Islam itu musafir. Ke situ dia mengarahkannya. Tetapi Syekh, kata ya murid yang lain, kalaupun dia tidak wajib berpuasa, bukankah dia mestinya sembunyi-sembunyi, tidak terbuka di tempat terbuka yang semacam itu? Apa jawab Syekhnya? Kalian, saya boleh seperti itu karena punya rumah. Orang itu nggak punya rumah. Bagaimana dia mau mesti bersembunyi? Nah, jadi Bapak saudara sekalian, para pemirsa, ibu yang kami hormati, hal-hal yang terlihat orang melahirkan dugaan buruk saja, ternyata di dalam Islam itu ada alasan untuk mencarikan alasan sehingga kita tidak punya buruk sangka kepada orang lain. Kenapa ini kita tidak pergunakan? Ya. Walaupun sebenarnya di sisi lain juga harus ada kesadaran. Ya. Bagi orang-orang yang memang sengaja membentuk sebuah kenyataan, sebuah fakta yang mengarahkan orang menjadi buruk sangka. Saya sendiri pada awalnya setiap kali dihidangkan buah-buahan, ada terpikir dalam hati saya, ini dikasih pengawet tidak? Kalau dikasih makanan pasti saya akan berpikir gitu juga. Tetapi saya berusaha untuk belajar untuk tidak terlalu jauh. Sehingga kita buruk sangka kepada orang yang menghidangkan makanan itu. Buah-buahan. Nah, jangan lupa para pemirsa, orang-orang yang melakukan kecurangan yang semacam ini, ya, saya memang belum mendengar ada sebuah kajian secara fikih ya. Orang-orang yang mempelajari, yang mendalami pada ya hukum pidana ya Islam, apakah boleh hukum yang diberikan kepada ketetapan orang yang melakukan pembunuhan bisa dipergunakan ayat itu kepada orang yang melakukan perbuatan yang akumulasinya lama-kelamaan bisa melakukan pembunuhan juga. Seperti ayat umpamanya an-nafsu bin nafs, nyawa dibayar nyawa. Kenapa orang ini dibunuh? Karena dia membunuh. Maka balasan hukum pidana Islam itu pembunuhan adalah pembunuhan. Orang yang melakukan kecurangan dengan bahan kimia, yang kimia itu terus akumulasinya bisa menyebabkan orang terbunuh dengan perbuatan itu, dari sisi pidana hukum Islam bisa tidak digunakan ini. Apakah interpretasi ini bisa dilakukan terhadap perbuatan ini? Dan yang paling memungkinkan sekali bukan cuma sekedar orang menjadi terbunuh karena perbuatan-perbuatan mereka itu melahirkan buruk sangka. Orang mau nggak mau terbentuk pada situasi dan kondisi untuk berburuk sangka. Ya. Subhanallah, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi para pedagang. Ya, baik buah-buahan, sayur-sayuran, ya, makanan-makanan, ikan dan lain sebagainya, daging yang selama ini diawetkan dengan tujuan supaya tidak cepat rusak. Tetapi sesungguhnya kajian secara biologis, kajian menurut kesehatan, mereka pada kelamaan akan menimbulkan kanker, akan menimbulkan penyakit-penyakit berat yang tidak memungkinkan lagi untuk ya bisa terselamatkan. Nah, saya ingin memberikan penghantar pada penghujung kajian kita ini. Betapapun situasi kondisi itu kita perlu ingatkan kepada mereka, jangan melakukan itu. Karena yang pertama dia bisa melakukan pembunuhan secara berkala. Yang kedua, dia membentuk orang untuk buruk sangka terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak dilakukan oleh semua orang.
yang dilakukan oleh sebagian orang, tetapi orang akan punya pandangan kepada semua keadaan, semua kondisi, dia akan berburuk sangka dari akibat dari perbuatan. Dan yang ketiga, mudah-mudahan ini menjadi sebuah pembahasan bagi para alim ulama. Apakah orang yang membunuh dengan secara perlahan yang semacam ini, yang akumulasinya bisa menyebabkan pembunuhan juga, ya, orang ini terkena pidana. Orang ini juga bisa dimasukkan dalam dosa. Hukumnya sama dengan membunuh manusia. Nah, ini semua tentunya menjadi sebuah wacana buat kita. Dan kajian kita pada kesempatan ini, bahwa sesungguhnya betapapun kondisinya yang semacam itu, orang Islam hanya boleh berhati-hati, tapi tidak boleh sampai kepada menduga yang tidak bagus. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.